Jemaat yang diberkati Tuhan, kita kembali akan merenungkan firman Tuhan. Tahun 2021 ini berkat Tuhan ketika kita benar-benar dapat merenungkan. Di era pandemi, kita diharapkan tidak berkerumun atau menjalin persekutuan yang bertatap muka. Karena itu adalah bijaksana jika gereja kita benar-benar menghayati firman Tuhan. Dan kita akan memulai kembali perenungan-perenungan yang akan disampaikan setiap hari Rabu. Dan berbahagialah bahwa kita bisa dibebaskan dari berbagai hal. Mungkin saja selama ini kita diwarnai persekutuan dengan pertemuan tatap muka yang begitu sering, tetapi penghayatannya yang sekarang ini lebih ditekankan. Kalau yang awalnya kita mungkin ada pesta, tetapi kini kita pesta iman. Karena itu saudara-saudaraku, mari kita merenungkan kehidupan ini di era pandemi, tetapi kita tetap beriman teguh kepada Dia. Kita akan menjalani kehidupan ini dengan firman Tuhan yang terus direnungkan sepanjang tahun 2021. Berkat Tuhan nyata melalui pertemuan kita dengan Tuhan dalam perenungan ini. Pada hari ini kita akan mempersiapkan kitab Matius pasalnya yang ke-15 ayat 21 sampai dengan 28. Kita mempersiapkan kitab Matius pasal 15 ayat 21 sampai dengan 28. Sebelumnya kita memuji Tuhan dari Gita Bhakti 6. Baitnya yang pertama dan kedua. Gita Bhakti 6 bait pertama dan baitnya yang kedua. Bernyanyilah orang percaya. Bernyanyilah orang percaya, bergemar dan gembira terus. Terang Kristus tetap bercahaya di dalam berita kudus. Kendati sering kita bimbang, dalam hati kecil pun sedih, tetapi beban jadi ringan di dalam cahaya salib. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami di tahun 2021 ini akan kembali secara rutin merenungkan firman-Mu menjadi kekuatan tersendiri dalam kami menghayati kehidupan ini. Kami tidak digoyahkan oleh apapun, dan kami mohon kuasa-Mu bekerja atas kami sehingga dalam pembacaan dan perenungan firman-Mu ini kami dikuatkan, kami diberikan motivasi kehidupan, kami berpengharapan di dalam Tuhan. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, kami anak-anak-Mu sedia mendengarnya. Amin. Matius pasal 15 ayat 21 sampai dengan 28. Saya bacakan bagi kita. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi." Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang.
dari umat Israel. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku, jemaat kekasih Kristus, firman yang kita dengar tadi yang menuntun kita memulai perenungan firman Tuhan di setiap hari Rabu di tahun 2021 ini. Kita tahu bahwa iman itu tidak bisa dibatasi hanya untuk kelompok saya atau gereja saya yang paling beriman, gereja yang lain kurang, atau seakan-akan orang juga tidak bisa percaya kepada Tuhan Yesus kalau dia tidak masuk gereja. Sebenarnya ajaran Tuhan sendiri tidak seperti itu. Tapi di tangan manusia itu bisa berubah menjadi semacam aturan, harus begini. Kalau tidak, dia tidak beriman. Ketika Tuhan Yesus memanggil murid-murid dan orang untuk hidup dalam persekutuan dengannya, dua hal mendasar yang disampaikan, hanya dua. Ikut menerima dia dan meninggalkan segala sesuatu yang menghalanginya untuk sungguh-sungguh bisa percaya kepada dia. Jadi bukan yang lain. Nah, dia bukan karena suku tertentu. Matius mengangkat kisah ini dengan sangat bagus. Bahkan ada langkah-langkah atau tahapan yang dibutuhkan, dan itu akan menolong kita bagaimana kita bisa beriman teguh. Dan itu berlaku umum. Kalau orang mendengarkan renungan ini dan dia benar-benar bertemu dengan Tuhan Yesus dan meninggalkan segalanya, tentu dia disebut orang yang percaya, beriman kepada Tuhan Yesus. Saudara-saudaraku, apakah kalau begitu gereja tidak penting? Bukan itu yang disampaikan di sini. Ada perenungan lainnya nanti bagaimana persekutuan itu juga jangan ditinggalkan. Tetapi tentang beriman, maka inilah yang dapat kita renungkan. Ini juga sangat bagus di era pandemi ini. Karena kita dapat merenungkan dan kita tidak terfokus kepada hal lain. Bukankah kita juga bergumul ketika ada jemaat yang tidak menerima persekutuan di rumahnya karena pertimbangan tertentu? Bisa karena pertimbangan memberikan makan dan minum, atau karena kesibukan tertentu, karena pekerjaan dan lain-lain. Sekarang ini di mobil pun kita bisa ketika pulang kerja untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Dan ada persekutuan dalam arti yang khusus ini. Era pandemi ini bukan sesuatu yang buruk semuanya.
ada juga kita semakin bisa berintrospeksi, ya, melihat diri seperti apa diri kita dalam beriman teguh kepadanya. Dalam pembacaan kita ini, latar belakangnya begini. Ada kebiasaan dari orang Yahudi, ya, yang namanya agama Yudais atau Yudaisme, yang mereka merasa diri lebih dari yang lain. Jadi eksklusif, tertutup jadinya. Nah, Matius yang berlatar belakang orang Yahudi ini, dia menerima Kristus, dia merenungkannya. Apa begitu? Dan bagaimana dia bisa menjelaskan kepada yang lain bahwa Kristus itu untuk yang lain. Dan yang paling utama adalah bagaimana orang mengikut dia dan meninggalkan apapun. Bukan berarti tidak ada di dunia lagi. Tetapi Tuhan itu segala-galanya, dan di dunia ini dia misalnya bekerja, dia juga bisa melakukan pekerjaan, tetapi dia tidak meninggalkan Kristus. Dia menerima sungguh-sungguh, dan akhirnya penerimaannya dia, iman dia itu mewarnai pekerjaannya, mewarnai kehidupannya. Kita semua tahu, saudara-saudaraku, bahwa itulah beriman teguh. Tetapi kita ada di dunia yang seringkali membatasi. Nah, kisah ini menjelaskan bahwa tidak ada batasnya. Tidak dibatasi seperti itu. Jadi beriman teguh itu menerima dia sungguh-sungguh dan hidup di dalam dia. Tinggalkanlah yang isme atau pementingan terhadap yang lain. Tetapi karena kita menerima Kristus, sekali lagi saya sampaikan, maka kehidupan kita mewarnai, ya, kehidupan Kristen kita mewarnai kehidupan di dunia ini. Ayatnya yang ke-21 dan 22. Ya, 21 dan 22. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, Anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Inilah yang paling penting, bahwa orang itu memulai dengan percaya. Percaya ini yang bisa menuntun dia begitu rupa, sehingga dia bisa datang, ya, dia bisa bergumul, dia bisa sampai kepada pengakuan yang seperti ini. Dan dengan begitu, saudara-saudaraku, jemaat yang diberkati Tuhan, inilah bagian awal yang harusnya kita punya. Beriman teguh. Kita menghadapi apapun, termasuk sakit, ya. Sekarang ini pandemi corona cukup berat bagi kita, ya, karena penularannya luar biasa pandemi ini. Dan ada yang sakit, ada yang tidak, gitu ya. Ada yang disembuhkan, juga ada yang Tuhan panggil dalam kondisi corona ini. Nah, kalau kita betul-betul mempercayakan diri, maka kita akan semakin kuat menghadapi. Yang lalu dikatakan, ya, imunitas kita kalau kita tetap percaya itu kuat dan semakin bagus. Karena itu kita bisa mengandalkan. Itu kalau kita ke rumah sakit juga begitu, ya. Kalau kita percaya sama Tuhan, kita lebih enak. Karena tenaga medis itu merupakan alat Tuhan. Kalau kita memang seperti itu. Jadi percaya itu harusnya menjadi dasar segala-galanya. Kita kerja juga begitu. Kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka pekerjaan kita itu akan berjalan dengan baik. Dan itu berbeda dengan ketika kita tidak, ya, ketika kita tidak beriman atau kita meragukan Tuhan. Kalau kita beriman teguh, kita justru semakin kuat. Kita mampu menghadapi beberapa hal atau mungkin ya yang membelenggu, ya, itu bisa kita atasi kalau kita memulai dengan percaya. Tentu perempuan ini dia berpengalaman, ya, dia mendengar dan seterusnya, dia juga melihat dan seterusnya, dan akhirnya sampailah kepada titik ini. Jadi mulailah dengan beriman teguh. Yang kedua, itu di ayatnya yang
23 sampai dengan 27. Ini kisahnya ya. Kisahnya perempuan ini dengan imannya itu dia melakukan perjalanan, bercakap ya, menyatakan pendapatnya kepada Tuhan bahwa walaupun Tuhan Yesus itu memang datang kepada orang Israel, nah, tetapi orang Israel itu juga layaknya memberikannya, ya, bertanggung jawab untuk menyampaikan kepada yang lain. Dan memang begitu, ya. Tuhan itu memilih umat Israel bukan untuk dirinya. Dia dipilih untuk memberitakan perbuatan Allah. Nah, jadi ini yang disampaikan oleh Matius. Jadi dalam kisah ini, apakah makanan itu yang disediakan bagi anak-anak? Layakkah bagi anjing, binatang peliharaan yang disayang? Bagi yang lain? Lalu perempuan yang mengatakan, ya, anjing-anjing itu menunggu dan dia makan remah-remah gitu. Ini menunjukkan bahwa dalam proses orang percaya itu dia sungguh-sungguh ya, dia sungguh-sungguh menanti Tuhan, menerima Tuhan dan hidup dalam Tuhan. Nah, inilah orang percaya. Dia mendengarkan berita, dia hidup di situ dan akhirnya benar-benar dia menghidupi dirinya dengan kepercayaannya. Nah, seperti saya katakan tadi, orang Israel tidak. Dia justru eksklusif, merasa untuk dirinya. Tetapi dengan disampaikan kisah ini menjelaskan bahwa Matius memperlihatkan sisi bahwa orang-orang atau anak-anak itu memberikan kepada binatang peliharaannya itu, binatang yang disayangi itu. Dan itu bisa gitu loh. Dan memang seharusnya begitu. Kalau kita dipilih oleh Tuhan, itu juga kita menjadi berkat bagi yang lain. Kalau Israel itu dipilih menjadi berkat bagi yang lain. Ini yang dijelaskan oleh Matius melalui bagaimana perempuan ini berproses begitu rupa. Ya, berproses begitu rupa, mulai dari dia mendengar, akhirnya dia menjadi percaya dan sungguh-sungguh berharap pelayanan Tuhan, mujizat Tuhan bagi anaknya. Dia bersungguh-sungguh mempercayai. Itu sebuah kerja, sebuah usaha ya. Lalu dia memperlihatkan kepada kita bahwa enggak bisa dibatasi walaupun dia bukan orang Israel. Ditembus batas itu. Dan kisah perempuan ini menembusnya. Nah, inilah saya punya pengalaman ketika saya melayani di Kalimantan Barat tahun 1991. Mereka sebagian ada yang menyatakan kepercayaan kepada Tuhan, tetapi melalui batu yang besar. Ya. Dan mereka bertanya kepada saya, bagaimana nih Pak Pendeta? Tidak apa-apa. Kamu memang bisa mempercayai Tuhan melalui keajaiban yang terjadi. Tetapi kamu tahu bahwa Tuhan itu datang kepada kamu dalam Yesus Kristus. Nah, sehingga tugas saya adalah mengarahkan mereka untuk mengenal bagaimana Tuhan itu juga bekerja dalam kehidupan mereka. Tetapi sebagai seorang pelayan, saya mengarahkan bahwa mereka juga bisa mengenal Kristus. Banyak cara. Jadi batasan-batasan itu gitu ya, dia memang tidak datang ke gereja, tetapi dia bertemu dengan Tuhan tentu melalui kesaksian saya, melalui kehidupan jemaat, dan akhirnya dia benar-benar bisa menerima Kristus gitu. Dan bukankah itu yang paling penting? Bapak Ibu Saudara-saudara, bukankah itu yang paling utama? Orang menerima, lalu dia meninggalkan cara pandangnya, caranya ya. Dengan begitu kita membantu agar dia semakin mengenal Tuhan dalam hidupnya. Jadi anak-anak itu dia menjatuhkan makanan yang diberikan oleh Tuhan kepada anjing gitu. Jadi ini sangat bagus sekali untuk menolong kita, karena seringkali kita juga membuat batas-batas gitu ya. Seakan-akan kalau dia tidak ke gereja itu dia tidak percaya. Atau kalau dia bukan anggota gereja kita, dia kurang percayanya. Nah, seperti saya katakan tadi, di era pandemi ini kita merenungkan. Justru kita semakin menyadari bahwa kita harus semakin berpegang teguh dan mempercayakan diri kepada Tuhan.
Lalu kita meninggalkan cara-cara egoisme beragama. Keinginan-keinginan yang memang jadi kita ingin diberikan firman Tuhan yang menyenangkan diri kita, tapi kita nggak mau ditegur, itu juga bisa terjadi. Padahal kita ditegur itu karena dia sayang dengan kita. Dia ingin supaya kita bertumbuh di dalam dia, bukan kita bertumbuh dalam keinginan-keinginan kita. Di situ, karena itu di ayat yang ke-23 sampai dengan 27 ini mengingatkan kita agar kita justru membuka diri. Jadi jangan membuat sekat, membuat tembok pemisah ya dengan orang lain, tetapi bantu ajaklah orang lain untuk bertemu. Seperti saya di tahun 91 tadi ya, dan juga demikian dengan jemaat Bojonggede yang terbuka dengan yang lain. Dia bisa bekerja bersama-sama dengan yang lain ya, dan tidak merendahkan sama sekali. Kita juga belajar dengan yang lain, dengan agama lain. Apakah agama lain bisa percaya dengan Tuhan Yesus? Bisa, mengapa tidak? Ya, mengapa tidak? Dia percaya itu adalah hubungannya dengan Tuhan. Ya, jadi kita, tanggung jawab kita adalah kita memperkenalkan saja. Tapi yang prinsip di sini bahwa tidak ada yang bisa membatasi ya. Dan batas-batas sekat itu diruntuhkan. Karena itu juga kita tidak bisa mengatakan bahwa saya lebih bagus dari dia. Hubungan kita dengan Tuhan, kita sungguh-sungguh gak menerima dia, dan kita meninggalkan segala sesuatunya. Jadi Tuhan segala-galanya. Bukankah ada embel-embel juga kalau begini dia baru percaya sungguh, gitu ya. Kalau yang seperti itu tidak benar. Nah ini yang harus kita mulai atasi. Apakah dengan begini kita nggak perlu ke gereja? Bukan itu ya. Atau kita semakin mengenal Tuhan, kita ber-PA, kita membaca Alkitab, bukan itu maksudnya. Kalau kita ber-PA, membaca Alkitab, kita dalam persekutuan, kita semakin dekat dengan Tuhan dan kita memuliakan nama Tuhan. Justru itu dibutuhkan ya. Nanti pada waktunya ini akan ada penjelasan bagaimana pentingnya persekutuan dan sebagainya seperti saya katakan tadi. Tetapi batas-batas itu didobrak di sini, dan Matius sangat cerdas. Dia melihat bahwa ada problem ketika orang itu begitu rajin beribadah, dia merasa terpanggil, terpilih, seperti eksklusivisme ya, dari orang-orang Yahudi itu, Yudaisme itu. Dan ini yang mau diatasi. Kita bersyukur ya dengan tidak hanya untuk orang Yahudi, kita orang Indonesia, kita percaya dengan Tuhan. Dan di situ dia ya, kita sampailah kepada kita, Injil diberitakan dan kita mengenal. Saya dan Bapak Ibu, saudara-saudara pasti berbeda. Tapi begitulah ya, kita sungguh-sungguh dapat merenungkannya. Lalu di bagian ketiga ayat 28 dari pembacaan ini, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang ku kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Di sini Tuhan memang tempat kita berharap. Tuhan bertindak ya, Tuhan menyembuhkan. Bukan Tuhan yang diam. Tuhan adalah Allah yang sungguh-sungguh mengerti. Kalau kita punya problem ya, kita percaya sungguh kepada Tuhan. Langkah satu, kita meninggalkan apapun ya. Jangan sampai justru kerangka-kerangka yang lain itu yang kita pakai. Misalnya kita mengandalkan dokter, mengandalkan obat gitu ya. Bukannya dokter sama obat itu alat saja, ya kan? Harusnya alat yang penting dari Tuhan. Kita harus mulai dengan percaya. Lalu kita sungguh-sungguh ya, kita sungguh-sungguh mempercayakan diri seperti perempuan ini. Kita tidak tergoyahkan ya, karena memang iman itu harusnya adalah sebuah penyerahan penuh, upaya untuk kita semakin kecil dan Tuhan semakin besar. Dia hidup dan menghidupi diri kita. Begitulah yang terjadi ya, sehingga memang tidak ada batas sama sekali, dan jangan takut ya.
bahwa kita mungkin dengan kesalahan kita tidak disingkirkan Tuhan, ya, tetapi kita mendapat berkat dari Tuhan yang terus menyertai kita melalui caranya. Tidak ada batas sama sekali, dan kita bisa belajar bersama dengan yang lain. Kita bertemu dengan yang lain dan kita semakin percaya kepada Tuhan, dan kita yakin sepenuhnya bahwa Allah memang tidak mengecewakan kita. Dia bertindak. Perempuan ini mendapatkan berkatnya. Apakah tentang kesembuhan yang terjadi padahal dia tidak mengenal Tuhan misalnya, ya, bagi orang yang ateis misalnya, ya bisa terjadi, ya. Tapi kita sebagai orang percaya, kita semakin memahami bahwa karya Tuhan itu besar. Kita sembuh secara sempurna, bukan hanya fisik, ya. Kalau Tuhan menyembuhkan, itu menyembuhkan secara sempurna. Karena itu kita juga bisa menghormati agama lain, kepercayaan yang berbeda. Mereka bertemu dengan Tuhan dengan caranya, ya. Kita juga bergumul begitu rupa, tapi kita sangat mengandalkan Tuhan dan Tuhan menjawabnya. Itu yang paling penting. Tuhan menjawab sesuai dengan hikmat Tuhan. Bahwa di tempat lain ada cara Tuhan, ya kita bersyukur juga dan kita tidak usah memperbandingkannya. Tetapi kita sebagai orang Kristen yakin sepenuhnya 3 langkah ini menjadi kekuatan tersendiri, ya. Menjadi kekuatan. Mulailah dengan, sekali lagi, mulailah dengan percaya. Berproseslah kita meyakini sungguh Tuhan bekerja, sedang bekerja, bergumul dengan kita yang mengalami berbagai kesulitan, untuk bisa sungguh-sungguh percaya. Banyak sekali sekat, banyak sekali permasalahan. Lalu tahap yang ketiga, meyakini sungguh bahwa Tuhan memang bekerja. Jadi bagian ketiga, Tuhan bekerja. Kalau kita sebagai orang Kristen, kita sembuh dari sakit, itu kita diberkati Tuhan. Kita bekerja, kita disembuhkan oleh Tuhan. Oh, yang lain sembuh, ya. Tapi sekali lagi, kita disembuhkan oleh Tuhan. Dengan begitu, kita layak mengucap syukur. Nah, kita memuji membesarkan nama Tuhan. 3 langkah ini kiranya menjadi berkat bagi kita. Karena itu kita bernyanyi, ya. Kita bergembira, dan tahun 2021 ini biarlah kita awali dengan keyakinan teguh ini. Ya, 3 langkah mendasar ini menjadi kekuatan tersendiri bagi kita. Karena Tuhan akan berkarya, memberikan kesembuhan, memberikan pelayanan, cinta kasih-Nya kepada kita semua. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita menyanyi dari Kitab Bakti 6 baitnya yang keempat. Berbakti dengan sedia, kita ikut cahaya terang, dan syair berikutnya. Berbakti dengan bersedia, kita ikut cahaya terang, penuh bersyukur pada Dia yang oleh salibnya menang. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami belajar 3 hal mendasar. Kami percaya sungguh Tuhan bekerja. Lalu kami belajar di perjalanan hidup kami untuk mempercayakan diri sungguh-sungguh. Kami dekat dengan Tuhan. Kami sungguh-sungguh tak bisa dibatasi karena kami bekerja, karena kami melakukan hal yang lain, karena kami ada kepentingan tertentu di dunia ini. Kami juga tidak menganggap bahwa orang yang bisa percaya hanya orang Kristen kepada Tuhan Yesus. Tetapi orang bisa bertemu dengan yang lain, mereka bisa bertemu dengan Alkitab, lalu mereka percaya dengan Tuhan. Kami rendah hati, tapi ada proses bagi kami untuk menjadi percaya sungguh-sungguh akan Tuhan. Dan kami meyakini Tuhan sedang bekerja, menyembuhkan kami, menguatkan kami, membawa kami keluar dari derita. Di era pandemi seperti sekarang ini Tuhan, firman-Mu ini akan semakin menguatkan kami. Bagi kami yang sakit, Tuhan berkarya menyembuhkan. Berikan kepada kami keyakinan penuh bahwa kami ini orang percaya. Dan kami berproses untuk terus mempercayai Engkau. Walaupun kami sadar akan keterbatasan kami, kadang-kadang ada kesalahan-kesalahan kami, tetapi kami belajar bersama dengan Matius bahwa kami berproses, kami sangat dikasihi Tuhan. Dan kami sungguh-sungguh merasakan penyembuhan yang dari Tuhan. Tetapi menurut hikmat Tuhan, karena Tuhan yang tahu bagaimana kami harus semakin percaya
dan kami benar-benar hidup dalam cinta kasih Tuhan, tindakan perbuatan ajaib Tuhan. Apapun yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami belajar. Kami berdoa bagi jemaat kami, bagi mereka yang kekasihnya sakit, agar mereka juga mempercayakan sepenuhnya kepada kuasa Tuhan dan Tuhan bekerja. Tetapi kami juga menyadari Tuhan, seringkali kami hanya egois. Karena itu kami juga berdoa agar kami tidak egois. Jemaat kami sungguh-sungguh menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Jika Tuhan berkenan, maka kami akan merasakan mujizat-Mu, tindakan-Mu, dan kami akan terus hidup dalam karya Tuhan seperti itu. Kami berdoa juga untuk jemaat kami yang mengalami kesulitan-kesulitan hidup karena dampak negatif dari pandemi corona ini. Kami juga berdoa untuk rencana vaksinasi atau imunisasi bagi seluruh masyarakat Indonesia agar tercipta herd community. Kami mohon ya Allah, berkat-Mu luar biasa menuntun kami dan kami percaya itu. Kami berdoa kepada Tuhan Allah, campur tanganlah atas kehidupan kami bagi jemaat kami yang juga mengalami berbagai pergumulan kehidupan. Biarlah mereka berpegang teguh pada 3 prinsip mendasar tadi. Mereka percaya sungguh-sungguh, mereka berproses untuk semakin dekat padamu dalam kepercayaan itu, meyakini Engkau sungguh-sungguh sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, serta menerima mujizat-Mu, tindakan-Mu atas hidup kami. Dan kami belajar bagaimana Tuhan menyatakan kehendak dan mengadakan tindakan yang dibutuhkan. Kami berdoa biarlah 3 hal mendasar ini kami hayati. Kami juga berdoa kepada Tuhan untuk seluruh jemaat kami dalam keberadaan mereka. Demikian juga mereka yang mengikuti perenungan ini diberkati Tuhan dan mereka bahagia. Kami mendoakan agar ibadah atau perenungan di setiap hari Rabu selalu diberkati Tuhan di sepanjang tahun 2021 ini. Juga doa kami untuk ibadah-ibadah di tubuh Pelkat yang sebagian sudah dijalankan. Tuhan juga memberkati agar ini menjadi bagian tersendiri untuk kami semakin bahagia di dalam Tuhan, iman beriman teguh kepadamu, kami berproses dan kami yakin akan tindakan-Mu. Doa kami juga ya Tuhan untuk pergumulan kami dalam mengembangkan jemaat di Bojonggede. Engkau telah membawa kami untuk ada di Bojonggede dan bertanggung jawab penuh dalam mengembangkan. Karena itu kami berdoa keterlibatan para presbiter, unit misioner, para pegawai, seluruh warga jemaat. Mereka berbahagia melakukan tugasnya karena mereka dipercaya dan diberkati Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Allah karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Inilah rangkaian doa kami yang kami sampaikan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua.